Oke, selamat siang. Kali ini kita bakalan ngebahas soal UAS Termodinamika Bioenergi dan Teknologi tahun 2021-2022. Di sini gue udah menghimpun beberapa soal yang berkaitan dengan kesetimbangan fasa uap cair dan juga kesetimbangan reaksi kimia ya. Paling ada beberapa yang bersinggungan juga sama termodinamika larutan. Cuman buat soal termodinamika larutan mungkin bukan menjadi prioritas buat dibahas. Oke, langsung saja ke soal pertama. Di sini ada dengan menggunakan persamaan Antoine, hitunglah temperatur didih dan panas penguapan normal dalam satu ATM dari etanol. Tuliskan dan paparkan perhitungan. Kita bakalan hitung temperatur didihnya. Temperatur didih kan berarti T1 detik ya. Membuat si ini satu ATM ini berarti kan temperatur didih juga tekanan buat didih 1 liter 1 ATM. Nah, kita tahu persamaan Antoine itu kan ln P1 liter dalam KPA 9A B plus T tambah C. Oke, ini berarti kan harus diubah satu ATM berapa KPA kan? KPA kalau berdasarkan data tuh satu ATM tuh sekitar 101,325 KPA. Nah, yang dibutuhin juga kan ada data A, data B, dan C. Nah, itu didapat dari buku biasanya, buku termo atau internet juga ada biasanya. Di bagian persamaan Antoine biasanya suka ada kan senyawa etanol, berarti etanol nilai B biasanya berapa. Di sini dapat data datanya etanol tuh 16,6758, B-nya 3674,49, C-nya minus 46,7. Nanti kita masukin ini, masukin di sini tekan bulan 101,325 A sama dengan 16,6758 dikurang 3674 berbuat 16,6758 dikurang 3674,49 di T nya yang dicari berarti
kurang 46,7. Nanti T-nya ini kita dapat dari solve kalkulator. Nah, nanti kita solve dari kalkulator, T-nya dapat sekitar 351,4480 Kelvin. Nah, buat ada dua cara. Cara kedua tuh kita bisa juga otak-atik si persamaan ampuannya. Jadinya nanti bentuknya tuh jadi saturated singlet B per A kurang P1 kurang C. Nanti bakal dapat saturatednya kurang lebih sama hasilnya 351,480 Kelvin. Oke, ini buat nomor 1 tidak gampang soalnya. Oke, lanjut ke nomor nomor 2. Ini ada soal tekanan gelembung variabel pakai ada koefisien aktivitas. Kalau ada koefisien aktivitas disuruh nyari probabel dan PG-nya. Berarti koefisien aktivitasnya, nah kalau ada koefisien aktivitas itu berarti dia diantara koefisien aktivitas diantara dia pakai Margules, Van Laar, atau enggak Raoult termodifikasi. Sebenarnya dari Margules, Van Laar itu turunannya kayak Wilson, terus RTL, itu bakal dibahas mungkin kalau bisa ketemu di soal-soal selanjutnya. Itu juga sebenarnya bagian dari termodinamika larutan yang bukan jadi prioritas kita bahas pada persiapan ujian kali ini ya. Temperaturnya 100 derajat, P1 setnya ini P1 set, ini berarti P2 setnya. Temperatur X2 berarti kan kalau kita harus tahu nilai gambarnya dulu kan. Kalau gambar 1 itu berarti pangkat 1,8 X2 kuadrat. Gambar 2 berarti pangkat 1,8 kali X1 kuadrat. Berlaku juga buat fase uap, kalian fase cair. Fase uap berarti kan nanti jadi fase satunya pangkat 1,8 Y2 kuadrat, terus gambar 2 ini berarti pangkat 1,8 Y1 kuadrat. Nah, terus tekanan juga berbeda. Nah, rumus P-bubble kita turunin dulu kali ya, takutnya nggak cukup. P-bubble itu rumusnya
dari personal auto modifikasi. Tadi kan pakai route termodifikasi karena ada koefisien aktivitas. Personal auto rumusnya gini, YI kali P sama dengan sigma XI dikali gamma I dikali PI 1. Nah, kalau di P bubble tuh nilai sigma YI nya sama dengan 1, berarti kan jadi P bubble sama dengan sigma XI dikali YI dikali PI 1. Berarti P bubble sendiri X1 dikali gamma 1 dikali S1 sat tambah X2 dikali gamma 2 dikali P2 sat. Nah, X1 di soal dari tahun X1 berarti kalau X2 nya dia 1 min X1, X2 nya berarti sama juga 0,5. Nah, yang belum diketahui kan dia nilai gamma 1 gamma 2 gamma 1 ini dulu deh. Ikut lagi. Nah, gamma 1 kan berarti E pangkat 1,8 ke X itu 0,5 kuadrat. Ini hasilnya sama dengan 1,5683. Kalau ini kan X1 sama dengan X2 ya. Jadi sama aja gamma 2 nya sama dengan 1,5683. Nah, buat berarti kan jadi udah ketahuan nilai X nya, nilai gamma nya, nilai P1 juga udah pada tahu. Nah, masukannya 0,5 dikali 1,5683 dikali P2 satu-satunya 124 tambah 0,5 dikali 1,5683 kali 40,5. Ketika mobilnya nanti dapat hasilnya apa? 108,9926 kilopascal. Lagi sibuk. Terus kan berarti ke bubble sekian. Sekarang lanjut ke videonya. Nah, video ini kan kaitannya sama fase uap ya. Nah, kita definisi dulu si fraksi uapnya. Fraksi uapnya kan di satunya 0, itu ya 2 nya setelah dikurang 0,5, itu ya 2 nya 0,5.
tadi kan ya, gamma 1 buat si ini kan si gamma satunya kan gamma satunya sekian, gamma 1 gamma 2. Ini kan Y1 sama dengan Y2 kan 0,5, berarti dia sama dengan kayak 1/2 nya nilainya. Berarti kan perhitungan yang tadi 1,5683 ini juga 1,5683 gamma 1 sama dengan gamma 2. Nah, berarti kalau tahu juga perisaknya di awal, berarti kita tinggal pilih. Nah, pilih itu kalau di persamaan nota modifikasi ya, itu kan dia sigma SI nya sama dengan 1, berarti nanti rumusnya jadi YI dikali sama dengan sigma SI gamma I dikali YI1 tambah ini 1, berarti G sama dengan 1 bar Y gamma I dikali YI1. Itu kan nanti dari 1, berarti Y1 gamma 1 dikali Y1 sat tambah Y2 per gamma 2 kali P2 sat kan jadi 0,5 1,5683 124 tambah ini juga kan sama ya, satu satnya sama, kedua satnya sama 0,5 1,5683 40,5. Nah, nanti dapat PD-nya tuh sama dengan 95,7568 kilopascal. Dan untuk soal timbangan uap cair, lanjut ke soal selanjutnya, bensin dan etil bensin kimolar. Nah, kita pakai flash ya, campuran kimolar. Nah, di sini ada campuran kimolar sama antara bensin. Berarti bensin campuran pertama atau bensin campuran kedua. Berarti kan Z1 sama dengan Z2. Kalau model berkondisi tekanan 100 kPa. Ini PV sistemnya. PV sistem 100 kPa. Temperatur 105 derajat. T-nya 105 derajat Celcius berarti Kelvin. Itu 378 Kelvin. Sehingga terjadi perubahan secara calculation, inverse calculation berarti nanti pakainya.
Hitung jumlah fraksi cair dan fraksi uap. Fraksi cair itu X, fraksi uap Y, X yang terbentuk serta komposisinya jika misalkan hukum Raoult berlaku. Hukum Raoult, ada hukum Raoult berarti kan I kali P sama dengan X I kali bisa tekanan uap jenuh bensin dan etil benzin. Nah ini berarti P1 sat minum P2 sat. Tadi kan dibilang dimurnikan dengan flashing ya, dimurnikan pemisah fasa dengan flashing. Nah flash itu ilustrasinya misalnya di sini ada kolom buat destilat. Nah ini umpan yang masuk, dan masuk kan tadi ada Z1 Z2 kan diketahui juga Z1 sama dengan Z2 nya sama, berarti kan kalau Z1 tambah Z2 itu plus sama dengan 1, berarti 2 Z1 sama dengan 1 Z1 sama dengan 0,5. Nah buat si Z2 nya karena sama dengan Z1 berarti Z2 sama dengan 0,5 juga. Karena si benzinnya ini etil benzin. Nah kan berarti nanti dia bakalan terbentuk dua fase uap dan fase cair. Ini adalah air mau uap dan mau cair ya. Ini dia ada di 1 dan di 2, dari 1 dan X2 nya berarti. Nah langkah pertama yang kita lakukan itu pertama kita harus tahu hitung P-bubble campuran. Pakai hukum Raoult tadi. Nah kan P-bubble campuran tuh kan sigma dari ZI mau campuran I dikali PI1. Kan ini bubble ya, bubble berarti sigma YI nya sama dengan 1. Nah udah, berarti kan ZI dikali P1 sat tambah Z2 dikali P2 sat 0,5 dikali 106,7 tambah 0,5 dikali 37,8. Nanti P-bubble campurannya hitung didapat nilai 122,25 kPa. Nah habis tahu P-bubble kita cari juga hitung P2 nya. P2 campuran nih. Nah
Kalau P bubble kan rumusnya ya kan, kalau P du berarti dia 1/sigma Zi campuran I dibagi PI1. Nah, cari PD nya berarti hitung 1/Z1 dikali P1 sat tambah Z2 kali P2 sat. Berarti nanti 1/0,5 dibagi 206,7 0,5 kali 37,8. Nah, ini hasilnya 3,9 912 1/1 KPA, kurang lebih kayak gini. Nah, habis hitung PD baru hitung nilai K. Nah, K di sini itu dia punya hubungan dengan aksi uap per tekanan sistemnya, atau kita bisa dekatin dengan tekanan uapnya per tekanan sistem. Nah, kita yang gampang pakai yang ini aja karena P1 dan P21 yang diketahui. Sorry, ini bukan P ya, tapi XI. Nah, kalau kita cari ke satunya, nah, ada P1 sat per P 206,7 per 100 jadi 2,067. Kalau K2 nya sebenarnya P2 sat per P sama dengan 37,8 lebih 100 0,378 buat nilai K1 K2 nya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu kita cari si V nya berapa, si vapornya mau uap berapa. Nah, kan rumusnya tuh CI sama dengan XI dikali R tambah ini dikali V kan KI itu kan sama dengan YI XI. Jadi kalau XI sama dengan YI per KI. Nah, kita ubah, kan kita juga tahu V plus L dengan 1, berarti L sama dengan 1 min V. Nah, kita ubah ini XI 1 min V tambah ini sebenarnya bisa diubah jadi YI per KI YI per V. Nah, ini gue gak bakal turunin rumusnya karena udah penurunan di video yang pembelajaran keistimewaan reaksi ya. Nah, nanti dapat rumus EI sama dengan CI KI
1 plus V kali min 1. Sigma I sigma enter lagi. Nah, kita asumsikan sigma YI ini sama dengan 1. Jadi kan nanti persamaannya jadi kayak gini ya. Sigma I ZI dikali KI per 1 plus V KI min 1 sama dengan 1. Nah, pakai rumus ini nanti buat cari V dengan solve kalku. Ini kan berarti jadi Z1 dikali K1 per 1 plus V dikali K1 min 1 tambah Z2 dikali K2 per 1 plus V kali K2 min 1 sama dengan 1. Nanti dapat V dari solver ya. Sekitar 0,3352. Nah, sudah dapat nilai V-nya. Nanti langkah kelima, cari nilai L. Kata di V plus L sama dengan 1. L berarti 1 min V. L sama dengan 1 min 0,3352. L sama dengan 0,6648. Setelah dari L, langkah selanjutnya tuh kita baru bisa cari XI dan YI-nya. Nah, kan tadi kan rumusnya YI itu sama dengan ini ya, ZI dikali KI per sigma 1 plus V KI min 1. Berarti nah kita kalau mau nyari Y1 kan benzin ya. Berarti kan Z1 dikali K1 per 1 plus V kali K1 min 1. Berarti Y1 sama dengan 0,5 dikali 2,067 per 1 plus tadi V-nya 0,3352 dikali K1 2,067 kurangin 1, bakal dapat hasil ini 1 sama dengan 0,7254. Nah, kamu udah dalam bentuk fraksi ya, berarti bisa aja Y2 nya berarti 1 min Y1 Y2 sama dengan 0,2746. Nah, ini yang buat etil benzin.
dalam fraksi uapnya. Nah, kalau mau nyari X1, XI, berarti XI kan. X itu rumusnya sigma PI per KI. Ya kan? Ini kan kalau X1, dia Y1 per K1. Ini satunya berapa? 0,7254. Jadi 24 K1 2,067. Dapat hasilnya 0,3509. Ini buat bensin, fraksi cair bensin. Nah, sementara buat X2 berarti kan hitungin X1, X2 nya 0,6491. Ini buat fraksi etil bensin. Oke, buat nomor 3 itu kayak gitu kurang lebih caranya, cara pengerjaannya. Lanjut kita ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini karena bagian A dan B nya itu hampir-hampir mirip ya, kayak yang soal terakhir 2023-2024 UAS. Gue bakalan bahas singkat aja kali ya, soalnya sama kebetulan angka-angkanya. Jadi kan kita pertama yang dulu nih, si data CP, data H, delta G dapat segini, caranya delta G, dapat delta G yang segitu. Terus lanjut kan kondisi soal pertama itu kondisi standar, suatu ATM 25 derajat Celcius, berarti nggak ada K1 karena delta H-nya tuh ya tidak konstan, terus T-nya berubah-ubah juga. Kalau mereka dulu berarti kalau delta H tidak konstan, tapi kan ini delta H itu konstan, jadi nggak pakai nilai K2. Terus kalau misalnya K1, kenapa nggak pakai K1? Karena T-nya tuh berubah-ubah, dia T-nya tuh ditetapkan sebenarnya 25 derajat Celcius standar, makanya tak benar karena rumusnya kan ini soalnya min delta G reaksi per RT mau dimasukin segitu dapat hasil 1,01. Terus nanti kita sederhanain, jadi ini ya apa, nanti dari epsilon itu dari sini, dari ini kan ini epsilon, ini dua epsilon, ini epsilon kan. Kalau K itu kan sebenarnya produk, pangkat koefisien produknya per reaktannya, pangkat koefisien reaktannya kan jadi epsilon per 2 epsilon kuadrat kali epsilon. Epsilon coret jadi 1/4 epsilon kuadrat. Nah, nanti dapat nilai epsilonnya segini, di substitusiin lagi. Epsilon tuh merepresentasikan nilai mol CO dan CH3OH, berarti nanti nilai mol CO dan CH3OH nya bakal sama, yaitu 0,497 mol. Nah, nilai mol H2 nya itu 2 kali lipat ya, itu 0,995 mol. Lanjut ke yang soal B, tekanan satu atomnya temperatur 250 derajat. Nah, ini temperaturnya berubah kan ya, 250 derajat atau kalau di situ 523 Kelvin.
Bahkan berarti karena ada temperatur itu ada temperatur yang berubah, makanya nanti penyelekannya itu K0 dikali K1. Kenapa enggak K2? Karena delta ya, delta reaksinya itu konstan, tidak berubah karena si apa namanya eh, reaksi itu sama nih, sama-sama reaksi CO ditambah 2H2 menjadi CH3OH. Nanti dapat K K0 itu mana K0? Oh, K0 itu sama sama kayak yang atas. Yang atasnya 1,01. Dapat K2 nanti 1,16. Dan nanti dapat K ya 1,02616. Terus nanti kita hitung juga komposisi masing-masing senyawa tadi epsilon ke epsilon. Terus nanti eh, kita dapat nilai epsilonnya dengan ya epsilonnya dapat nilai epsilonnya segini 0,494. Nanti masukin ke ini ke epsilon yang tadi merepresentasikan nilai CO dan CH3OH. Oh, nilai mol H2 itu 2 kali lipatnya itu 0,988. Nah, yang bakal gue bahas itu mungkin supaya terakhir karena agak berbeda dengan yang soal tahun 2023-2024. Itu kalau kita punya tekanan 40 atm, ini nanti P totalnya, T-nya itu berarti 523 Kelvin. Dia ada perubahan tekanan dan juga perubahan temperatur. Berarti K yang digunakan tapi delta H-nya asumsikan entalpi tidak berubah. Nah, ini kan berarti delta H reaksinya konstan. Nah, kalau konstan berarti nilai K-nya kan ini kan K sama dengan K0 dikali K1. Nah, dimana ini nilainya K0 dan K1 itu sama kayak soal atas. Kan 1,01 dikali 1,016. Dapat K-nya 1,02616. Terus kita juga ya kita juga bakalan menentukan komposisinya. Komposisi yang CO gas tambah 2H2 dalam gas menghasilkan CH3OH. CH3OH gas. Buktikan NRS. Ini 1 mol, 2 mol, belum. Epsilon, ini kan 1 mol, epsilon 2 min 2 epsilon. Berarti kan karena tekanan berubah jadi Kp sama dengan epsilon dikali P total dipangkatkan dengan koefisiennya 1, produk reaktan. Selalu nilai K itu pasti produk, konsentrasi produk per reaktan. Ketika nanti jadi 1 min epsilon dikali P total kali 2 min 2 epsilon dikali kuadrat. Kenapa? Karena 2H2
berarti pangkat 2 dikali P total kuadrat. Ini coret-coret, dapat nilai K-nya itu 1,02616. Berarti menjadi epsilon 1 min epsilon kali 2 min 2 epsilon kuadrat P total kuadrat. Ini kalau disederhanakan kan berarti jadi epsilon per 4 dikali 1 min epsilon pangkat 3 ya, di pangkat 3 dikali P total kuadrat. Nah, ini 1,016. Ini di solve nilai epsilon dengan kalku. Nanti dapat epsilon itu hasilnya 0,9475. Nah, berarti nanti komposisi siawanya kalau buat epsilon itu berarti ada nanti mol CO dan mol CH3OH. Itu bakal jadi 0,9475 mol. Dan untuk mol H2 dia bakal 2 kalinya mol CO dan CH3OH, yaitu berarti 1,895 mol. Nah, ini dapat nih. Oke, itu mungkin buat bagian yang agak berbeda bagian ini. Secara keseluruhan hampir-hampir mirip caranya, tinggal variasi di nilai K-nya aja, hati-hati. Oke, buat soal yang terakhir. Nah, di sini kan diketahui kalau mau gas diproduksi atau 1 meter, gas tersebut berarti gas si SO3 itu kan berarti mulai SO3 itu 0,822 mol diumpatkan pada 1 liter wadah pada 600 Kelvin. Itu volume 1 liter, suhunya 600 Kelvin. Nah, persennya ini berarti terdekomposisi. Sisi 36,7%. Berarti kan berapa kali nanti timbangan kan pada temperatur tersebut, pada temperatur 600 Kelvin, dan jika temperatur dinaikkan 100%, jadi dari 600 dinaikkan 100% 100 derajat Celcius, jadi berarti kan berarti dari T-nya 373, berarti T2 nya itu 600 373 973 Kelvin. Dapat berapa ditambah komposisi SO2 nya yang terjadi ketika temperaturnya itu 973 Kelvin, gitulah. Dia ada 2 pertanyaan. Nah, kita harus tahu dulu data termodinamikanya. Yang pertama, senyawa itu ada SO3, SO2, dan O2. Ini ada delta H0 nya, delta G molnya, dan CP0 nya kalau dibutuhin.
ini minus 200. Dapat dari buku ya, buku termo biasanya ya, atau internet dia ada di bagian paling belakang. 83 ini minus 300, 194 minus 395,72 minus 371,06. Karena ini unsur pasti delta H dan delta dia 0, kita cek 30 532 ini 6,038 dan ini 4,796. Nah, kita cari dulu berarti NSO3 terdekomposisi berapanya, kan NSO3 dikali 36,7%, berarti 0,822 dikali 36,7%, berarti nanti hasilnya 0,302. Nah ini nih mol yang terdekomposisi. Nah setelah terdekomposisi itu dia bereaksi kan, bereaksi dengan terdekomposisi dalam kesetimbangan sebagai berikut. Berarti kan jadinya nanti kita tabel sekali 2SO3 2SO2 gas tambah O2 maksudnya NRS. Nah, dia terdekomposisi. Kan di sini simbol yang terdekomposisi tadi ya. 2 epsilon 0,302 dikurang 2 epsilon belum ada 2 epsilon epsilon epsilon. Nah, setelah itu ini dalam keadaan setimbangnya, berarti nanti kita masukkan nilai K-nya. Nah, tapi kita cari dulu nilai K di 600 Kelvin itu berapa? Ini kan karena asumsinya tuh dia entalpinya tidak berubah, berarti kedua dapat diberikan berarti dari K. Berarti kita nyari K0 maka satunya aja. Kalau K0 kan dia butuh delta G kan ya. Delta kita cari dulu delta H reaksinya itu berapa? Kan delta H reaksinya kan delta H produk kurang sama delta H reaktan itu kan 0 jadi ya yang ini 0 ditambah 2 dikali minus 395 ya, 395,72 dikurang minus 296,832 832 kurang 83 itu dapat delta H reaksinya berarti minus 197,78. Kita juga cari nilai delta G reaksi dengan delta G produk dikurang reaktan.
kan dia 0 tambah dikali minus 371,06 kurang 300,94 kali 2 dikali 2 ya, berarti 83 dikali 2 delta H. Udah benar ya? Oh, udah berarti delta QR nya minus 141,723. Nah, kita cari K0, berarti kalau ini K0 sama dengan di eksponen dikali minus 0,723 per 8,314 dikali 298 K0 K0 9,058. Nah, K1 ya, K1 sama dengan eksponen dikali minus dari delta H 97,78 kali 8,314 dikali 298 dikali 1 min T0 nya 298 per T nya 600, berarti nanti K nya nilainya jadi 1,04 K1 ini K0, berarti K dengan nilai 600 Kelvin sama dengan 1,058 dikali 1,04 K dengan 600 Kelvin sama dengan 1,1. Nah, dapat nilai K nya, kita masukin nih. K sama dengan produk pangkat koefisien produk reaktan, koefisien reaktan, berarti nanti nilainya kan 1,1. Produknya kan tadi epsilon, dan ini produknya produk ini reaktan, produknya berarti kan epsilon kali epsilon kuadrat dikali 0,302 epsilon kuadrat 1,1 sama 4 epsilon pangkat 3 0,302 epsilon kuadrat. Berarti kan nanti ini pakai nilai solve kalku epsilonnya, dapat nilai epsilon nantinya 0,6456. Nah, dari nilai epsilon ini kita bisa tentuin senyawanya, komposisi senyawa. Senyawa yang berarti kan kalau dia SO2 dan SO3 kan dia 2 kali epsilon, 2 dikali 0,456. Dia nilainya
1,2912 mol. Nah ini tuh nilai ini ya, KC-nya. Nah kalau iya, kalau komposisi O2 ya. Nah ini kan diketahui juga V-nya 1 liter, berarti molar SO2 sama molar SO3 kan dia kan NSO2 per V sama dengan NSO3 per V kan. Apa? SO3 SO2 SO3 berarti kan dia 1,2912 di 1,2912 molar. Nah terus karena dia NO2 nya itu di epsilon berarti kan 0,6456 mol. Nah berarti kan O2 nya juga 0,6456 per 0,456 molar. Nah kalau yang buat ini buat yang soal apa ya, pertanyaan pertama. Buat yang pertanyaan keduanya berarti kan nanti nilai apa ya, nilai K-nya, nilai K 29 berapa ya? K yang 973 kan, berarti kan K0 nya itu sama, kan perbedaannya di K1 nya aja. K1 kan soalnya nanti K1 sama dengan eksponen ini 19778 8,314 dikali 298 dikali 1 dikurang 298 per 973. Ini dapat nilai K1 nya sama dengan 1,056. Turun ternyata nilai K1. Ya, nilai K1 nya turun dari 1,058 jadi 1,056. Nah dapat K973 nya sama dengan berarti kan 1,58 itu ini 1,04 kan, naik lagi benar dikali 1,056 3,973 sama dengan 1,1172. Nah sama tadi berarti kan nanti nilai K nya sama dengan 4 epsilon pangkat 3 per 0,302 dikurangi 2 epsilon kuadrat. Nah ini nanti di solve kalku buat si epsilonnya, nanti kan ini nilainya
1,1172. Jadi dapat nilai epsilonnya 0,6708. Dapatnya 0,6708. Kita cari berarti komposisi senyawanya. Komposisi senyawa kan dikatakan juga volumenya 1 liter. Jadi kan nanti sama tuh SO2 dan SO3 itu kan 2 epsilon 2 liter 0,678. Itu kan berarti dapat hasilnya tuh 3,416 mol. Kembali molarnya sama juga kan, karena volume 1 si molnya sama. SO3 yang 1,3416 molar. Nah, buat si O2 nya berarti kan kalau NO2 kan dia epsilon doang ya, diferensiasikan oleh epsilon, itu dia nilai 0,6708 mol. Berarti buat si molar O2 nya, konsentrasi O2 nya dia kan karena volume 1 berarti 0,6708 molar. Nah, dapat nih komposisi molar dan komposisi mol si masing-masing komponen. Tadi kan ditanya SO2 ya, berarti segini. Ya, mungkin buat soal yang terakhir ini cukup sekian dari soal pembahasan 2021-2022. Cukup sekian. Selanjutnya nanti bakalan dibahas kalau sempat soal UAS 2020 dan 2021. Oke, terima kasih.